kalian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan terverifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Masih ada sekolah yang bangunannya tak layak. Kurangnya peserta didik merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama. Telah kita melihat bahwa banyak sekali berita mengenai kesenjangan sosial pada akses pendidikan di Indonesia. Padahal, jika kita mau menjadikan Indonesia menjadi generasi emas, salah satu faktor terpenting adalah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasir Kita dari 11 BD3. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang kesenjangan sosial pada akses pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, masih terdapat 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin oleh negara. Namun, kenyataannya tidak semua orang mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang setara. Kesenjangan sosial dalam pendidikan menjadi persoalan serius yang menghambat pemerataan kesempatan dan keadilan sosial, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan sosial dalam pendidikan merujuk pada perbedaan signifikan dalam hal akses, fasilitas, dan hasil belajar yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, letak geografis, kondisi sosial, dan latar budaya. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil cenderung memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang kaya yang tinggal di kota besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial dalam pendidikan. Yang pertama, kondisi ekonomi biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan utama bagi keluarga yang kurang mampu. Mereka seringkali harus memilih antara menyekolahkan anak atau memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Yang kedua, letak geografis. Di banyak daerah terpencil, akses menuju sekolah masih sangat sulit. Belum lagi, sarana dan prasarana pendidikan sering sekali tidak memadai. Dan kekurangan guru menjadi masalah yang belum terselesaikan. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang tidak merata. Sekolah-sekolah di kota umumnya memiliki fasilitas yang lengkap dan guru-guru yang lebih berkualitas. Sementara, sekolah di desa tertinggal dalam hal sumber daya. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan dukungan orang tua di beberapa komunitas pendidikan belum dianggap sebagai kebutuhan utama, sehingga anak-anak tidak terdorong untuk bersekolah hingga jenjang tinggi. Kesenjangan dalam pendidikan berakibat panjang. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan kesulitan bersaing di dunia kerja. Hal ini memperkuat lingkaran kemiskinan dan memperbesar ketimpangan sosial. Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan juga dapat memicu konflik sosial karena timbul rasa ketidakadilan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, seperti pemerintah perlu memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di daerah terpencil, memberikan beasiswa, dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Masyarakat dan LSM dapat terus berperan
dengan menyediakan bantuan pendidikan, pelatihan, dan kampanye pentingnya pendidikan. Pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring atau online juga bisa menjadi solusi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Kesenjangan sosial dalam pendidikan bukan hanya persoalan individu, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Pemerataan pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Sekian, saya Nafsirul Kitah dari kelas 11 PD3 dalam menyampaikan materi tentang kesenjangan sosial pada akses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.